Puji Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Sejenak pada hari ini. Renungan Sejenak hari ini saya ambil dari kitab Kejadian, pasal 15, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Allah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak? Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Judul renungan sejenak pada hari ini adalah iman yang terbukti. Tuhan memakai berbagai macam cara untuk membuktikan level iman kita, untuk membuktikan pertumbuhan iman kita di hadapan Tuhan, yaitu melalui masalah dan melalui berkat, melalui kegagalan dan melalui keberhasilan yang kita capai dalam kehidupan kita setiap hari. Level iman kita akan terbukti dan teruji saat kita diperhadapkan dengan masalah. Bagaimana respon kita saat kita mengalami setiap masalah atau pergumulan yang terjadi dalam hidup kita? Disitulah kita akan melihat mengenai level pertumbuhan iman kita di hadapan Tuhan. Kemudian bagaimana sikap kita ketika kita semakin diberkati oleh Tuhan. Ketika kita diizinkan oleh Tuhan untuk naik pangkat, naik jabatan, memiliki uang banyak, usaha maju, bisnis maju, pekerjaan maju. Bagaimana sikap kita? Bagaimana kita memperlakukan semua itu? Hal itu juga merupakan salah satu yang dapat mengukur mengenai level iman kita di hadapan Tuhan. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan ketika mereka sudah berhasil, ketika mereka sudah sukses, ketika usaha mereka semakin maju, bisnis mereka semakin maju, keuangan mereka semakin bertambah banyak atau melimpah. Dalam 2 Tawarik pasal 12 ayat yang pertama, di situ dikatakan, Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Jadi Rehabeam dan orang-orang Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika mereka berada dalam zona nyaman. Kemudian dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 16 di situ dikatakan, setelah ia menjadi kuat, Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan. Jadi Raja Uzia merupakan salah satu tokoh yang menjadi pelajaran bagi kita. Ketika seseorang semakin diberkati Tuhan, semakin diangkat oleh Tuhan, memiliki kecenderungan untuk tinggi hati, untuk angkuh, berubah setia dari Tuhan, melakukan hal-hal yang merusak seperti Raja Uzia ini. Kalau kita perhatikan mengenai Abraham, iman Abraham teruji dan terbukti melalui masalah belum memiliki anak. Kemudian mereka dengan kondisi usia yang sudah semakin tua dan istrinya juga sudah mati haid.
Jadi disinilah kita melihat mengenai letak kekuatan atau level iman Abraham yang sangat-sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau kita memperhatikan dalam hal ini, bagaimana Abraham membuktikan imannya di hadapan Tuhan? Yang pertama, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, adalah Abraham tetap percaya kepada janji Allah meskipun keadaannya tidak memungkinkan. Usia Abraham sudah 90 tahun. Kemudian fisik Abraham pasti semakin lemah. Sarah juga sudah mati haid. Artinya secara kedokteran tidak mungkin punya anak. Namun Abraham tetap percaya akan firman Allah, akan janji Allah. Abraham sangat tahu siapa Allah yang dia percayai, sehingga sekalipun keadaannya tidak memungkinkan secara manusia untuk memiliki keturunan, namun ia tetap percaya. Ia tetap percaya akan janji Allah yang dia dengar, yang diucapkan oleh Allah kepadanya. Kemudian yang kedua, Abraham tetap percaya kepada janji Allah sekalipun hal tersebut tidak masuk akal. Dalam ayat 5 di situ dikatakan, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bapak Ibu bayangkan, Allah berfirman dan berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan mendapatkan keturunan yang banyak seperti bintang di langit. Sementara pada waktu Allah berfirman atau berjanji kepada Abraham, Abraham belum memiliki anak. Tanda-tanda kehamilan Sarah pun belum nampak. Dan hal ini secara manusia bisa membuat Abraham ragu akan janji Tuhan. Tetapi kenyataannya bahwa Abraham tetap percaya kepada Tuhan sekalipun hal tersebut tidak masuk akal. Itulah sebabnya mengapa Tuhan berkata bahwa oleh karena Abraham percaya kepada apa yang dijanjikan oleh Tuhan sekalipun janji itu tidak masuk akal, hal itu diperhitungkan oleh Allah kepada Abraham sebagai suatu kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita percaya kepada janji-janji Allah sekalipun hal tersebut sangat-sangat bertentangan dengan keadaan yang sedang kita alami. Dan sekalipun hal tersebut atau janji tersebut tidak masuk akal. Karena dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah sanggup melakukan mujizat, sanggup melakukan keajaiban kepada kita, kepada semua orang yang percaya kepadanya, yang mengandalkan Tuhan, yang setia mencari wajah Tuhan, mencari pertolongan Tuhan. Semakin kita mengandalkan Tuhan, semakin kita percaya akan janji Allah, sekalipun hal itu bertentangan dengan keadaan kita, sekalipun hal itu tidak masuk akal, mujizat pasti terjadi. Demikian renungan sejenak pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.